Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu sepanjang malam bagi kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini mengingatkan kembali bagi saya dan saudara bahwa hidup tanpa Roh Kudus, maka kita akan hidup di dalam daging dan hidup menurut keinginan daging yang fana ini, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, yang akan menuntun kita bukan kepada kebenaran, tetapi akan menuntun kita kepada pemberontakan terhadap kehendak Allah. Tetapi jika kita memiliki roh Allah dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata bahwa roh inilah yang akan menghidupkan kita kembali. Roh inilah yang akan membangkitkan, bagaimana roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu pun akan membangkitkan saya dan saudara di akhir zaman nanti, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh sebab itu, renungan saat pagi hari ini mengingatkan bagi saya dan saudara, hiduplah di dalam roh Allah. Firman Tuhan berkata, roh itu adalah roh kehidupan, roh yang akan memerdekakan kita dari dunia ini. Maka firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara, bahwa ketika kita memiliki roh Allah dalam kehidupan kita, maka kita adalah milik Kristus, kata kebenaran firman Tuhan. Kita adalah kepunyaan Allah dan kita hidup di dalam kebenarannya, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kembali bagi saya dan saudara bahwa mari kita hidup di dalam roh, di mana orang yang hidup di dalam roh akan hidup di dalam kebenaran, dan dia akan menerima kebangkitan tubuh yang fana ini pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tetapi jika kita tidak hidup di dalam roh, maka firman Tuhan berkata, kita bukan milik Kristus, dan kita akan hidup di dalam daging yang sedang menuju kepada kebinasaannya. Dan inilah satu hal yang sangat mengerikan bagi kehidupan orang percaya ketika mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah milik Kristus, dan kita sedang menuju kepada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang kami sudah dengarkan saat pagi hari ini, di mana kami telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib,
dan kami diberi roh yang baru dalam kehidupan kami, yaitu roh Allah yang akan menuntun kami kepada kebenaran, yang dimana kami bukan milik dunia ini, tetapi kami adalah warga kerajaan sorga dan kami adalah milik Kristus. Jangan biarkan kami tinggal hidup di dalam daging kami, hidup menurut daging, tetapi kami rindu, kami dituntun, dan kami hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya ketika kami mendengarkan, kami merenungkan, dan kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu, maka iman kami semakin hari semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-berkat yang baru saat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru saat pagi hari ini. Dan setiap keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, bahkan setiap pekerjaan umat kepunyaan-Mu, setiap usaha mereka, pendidikan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan, Tuhan angkat Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya menjadi kepala dan bukan ekor, semakin hari naik dan bukan turun. Diberkatilah rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu, pekerjaanmu, usahamu, keluar masukmu, kemanapun engkau pergi dan berada. Dialah Allah Immanuel yang akan menyertai engkau dan akan menyatakan setiap janji-janjinya. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuh terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.